Halo sahabat sehat RSUD Bangli, salam sehat sahabat bisa. Kembali lagi bersama saya Fatma dalam acara Bisa Bincang Sehat Santai persembahan dari PKRS RSUD Bangli. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan kesehatan yang ternyata masih ada di Indonesia dan malah peringkatnya menjadi naik katanya. Apa ya kira-kira? Baik, hari ini di studio telah hadir bersama kita dokter yang akan membahas tentang TBC karena berhubungan dengan bulan Maret ini bulan diperingatinya Hari TBC, yaitu Dokter Gede Sasmika Suwandi, spesialis paru. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Siang ya. Ya. Baiklah, apa kabar hari ini? Sehat selalu. Akhirnya ya kita jumpa ya, dari Ya. kemarin kita berundur terus akhirnya bisa. Ya. Baiklah, Dok. TBC ini, Dok, ternyata masih ada ya? Ya, TBC memang sampai saat ini masih ada ya. Dari zaman dahulu kala juga sudah ada. Mungkin dari kecil itu udah pernah dengar ada orang Ya. TBC. Nah, sampai sekarang pun masih ada. Ya, karena di pikiran kita ataupun orang awam lainnya itu mungkin TBC itu konotasinya lebih ke penyakit yang ada di pinggiran atau di Ya. pedesaan atau apa gitu. Ternyata di kabupaten Ya, masih ada. sampai kabupaten, kota besar, malah di kota metropolitan itu kasusnya banyak sekali. Banyak ya? Banyak. Bukannya masih ada tapi banyak. Ya, bukan masih ada, tapi banyak sekali. Banyak. Bahkan jenisnya, kalau dulu kita cuma tahu TBC yang biasa saja, TBC. Tapi sekarang kita ada TBC yang kebal obat, sampai ada yang kebal obat. Wow. Jadi pengobatannya pun jadi lama. Oke. Jadi bisa sampai bertahun-tahun pengobatannya. Baiklah, karena mungkin masih ada, mungkin anak-anak yang generasi muda-muda masih belum paham sebenarnya TBC itu apa sih, Dok? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, TBC itu atau yang kita kenal sebagai tuberkulosis adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi kuman ini menyerang utamanya yang sering terjadi kasusnya adalah paru-paru. Jadi identik sekali TBC dengan sakit paru-paru. Tetapi di luar itu TBC itu banyak bisa menyerang yang lain, organ-organ yang lain selain paru-paru. Jadi kita biasa bilang kalau ini TBC ekstra paru, artinya di luar paru. Jadi semua organ tubuh kita bisa kena kecuali dua, rambut dan kuku. Oh. Karena tidak ada vaskularisasinya. Oh. Tidak di kena peredaran darah. Iya. Ya, jadi semasih organ kita mendapatkan peredaran darah, jadi menjadi organ yang bisa menjadi target tempat terinfeksi. Memang jarang kasusnya. Kalau kita di Bangli yang sering datang ke poli itu adalah yang dengan benjolan di leher. Nah, itu TBC kelenjar. Atau yang sering sekali datang ke UGD sakit perutnya, ternyata setelah dioperasi ternyata bukan usus buntu tetapi TBC perut. Karena nyeri. TBC usus. Nah, Nyerinya menyerupai. ya, jadi TBC ini sering sekali dibilang sebagai mimicking disease. Jadi bisa mirip dengan penyakit lainnya. Oke, ternyata ya luas. Jadi kalau zaman dulu kami pikirnya fokus di paru-paru karena Iya. penyakit paru kan seperti itu, ternyata bisa meluas kemana-mana ya. Ya, bisa meluas. Tapi memang paling besar kejadiannya adalah di paru-paru. Oke. Ya, Baiklah, ini tiap tahun dirayakan di bulan Maret ya, Dok? ya. Itu maksudnya apa sih? Bukan dirayakan ya, diperingati. Iya benar. Artinya kalau diperingati kan ada hal yang harus tetap diwaspadai ya. Karena TBC ini dari tahun ke tahun bukannya tambah turun kasusnya, tetapi tambah naik. Jadi untuk tahun ini dari tahun 2024 Indonesia itu naik peringkat seperti tadi Mbak bilang ya, naik peringkat ya. Kalau naik peringkat kan kesannya bagus ya, tapi ini Kalau prestasi. ya, ini naik peringkatnya insiden TB atau angka penemuan kasus TBC-nya kita nomor 2 di dunia.
Jadi nomor satunya India, nomor duanya kita, nomor tiganya Cina. Kalau sebelum tahun 2024 kita masih di bawah Cina. Kita bisa nyalip Cina ini. Tapi Bukan prestasi. ya naik, tapi kita jadi was-was. Iya, benar. Ya, jadi angka cakupan TB kita yang ditemukan itu hampir 1 jutaan kasus per tahun 2024. Itu penemuan kasus baru. Penemuan kasus barunya, dan angka kematiannya 100 ribuan. Jadi hampir 1/10 yang ditemukan itu meninggal. Jadi angka kematiannya lumayan. Tinggi ya, Dok ya. Ya, itulah fungsinya kita memperingati Oke. untuk mencari cara untuk mencegah agar penyakit ini tidak terus berkembang sehingga kasusnya bisa kita tekan. Ya. Kalau kasusnya kita bisa tekan, kita bisa mencegah angka kematian yang lebih tinggi. Jadi kan benar pepatahnya, mencegah lebih baik daripada Betul. mengobati. Betul sekali, Dok. Ya, karena kalau sudah minum obat, obatnya lama, 6 bulan. Iya, benar-benar 6 bulan, dan itu di tiap hari ya, tidak boleh. Ya, tiap hari, dan Betul. itu dengan catatan ini kasusnya adalah kasus TB yang masih sensitif obat, masih tidak kebal dengan obat, karena sekarang ada yang kebal obat. Nah, kalau yang kebal obat, wah itu lain kasus lagi. Itu yang biasanya sudah pernah, kemudian dia mungkin minum obat tidak teratur, terus Ya, seperti itu kalau biasanya. dulu asumsinya adalah orang yang kebal obat adalah orang yang minum obatnya tidak teratur ataupun ada komorbid. Misal kencing manis, ataupun gagal ginjal. Jadinya dia karena kondisi tubuhnya ada komorbid penyakit lainnya sehingga kerja obatnya tidak maksimal. Tetapi sekarang paradigmanya beda. Ada yang TBC resisten obat atau kebal obat yang sekunder. Nah, sekunder itu seperti itu tadi. Jadi sudah minum obat tetapi gagal pengobatannya, masih kumannya. Tapi ada yang primer. Primer tuh dari kena infeksi dia sudah kena yang kebal. Wow. Jadi kalau orang kena TBC itu sial, ini sialnya 2 kali. Karena kebal obat ya, Dok. Ya, kebal obat. Jadi penanganannya juga khusus ya, dan tidak semua kondisi bisa ya, karena ya seperti kita tahu kan, kalau pasien-pasien ada yang terutama yang perempuan ada kondisi khusus seperti hamil gitu ya. Jadi kalau TBC yang kebal obat nih, obatnya tidak bisa kita pakaikan yang ada regimen tertentu. Harus yang minum obatnya itu jadinya yang paling panjang, 18 sampai 24 bulan. Oke. Berarti ketika pasien itu ibu hamil masih bisa minum obat itu, Dok? Ibu hamil bisa minum obat TBC. Obat TBC itu tidak bukan kontraindikasi terhadap obat TBC yang sensitif obat ya, tetapi dalam kondisi kalau dia terinfeksi TBC yang resisten obat atau kebal obat, itu obatnya akan dipilihkan, tidak bisa mendapatkan pengobatan TBC yang jangka pendek ya. Kalau sekarang ada pengobatan yang resisten obat itu sekarang ada 3 macam. Ada yang 6 bulan, oh itu udah pendek banget ya. Itu program di tahun 2024. Kita sudah ada satu pasien di sini yang bulan depan selesai pengobatannya. Remisi, Ya. Kemudian yang kedua ada pengobatan yang jangkanya 9 bulan. Nah, kemudian ada yang 18 sampai 24 bulan tadi. Nah, tetapi dalam kondisi dia hamil tidak bisa mendapatkan pengobatan yang lebih pendek, harus yang jangka panjang karena obat-obatannya yang paling aman untuk kondisi hamil ya, aman untuk ibunya, aman untuk bayinya. Jadi kita tahun 2022 kita punya satu kasus ibu hamil Di rumah sakit. ya, kita dapatkan. Jadi kita rujuk ke RSUP Prof Ngurah. Oke. Baik, Dok. Balik lagi ke tema kita nih. Tema tahun ini tuh apa, Dok ya? Tema tahun ini untuk peringatan tuberkulosis, Hari Tuberkulosis Sedunia adalah Yes We Can End TB, Commit, Invest, Deliver. Ya, jadi tahun ini kita tetap optimis untuk bisa memberantas tuberkulosis dengan caranya kita
komitmen ya. Jadi komitmen ini tidak hanya kita saja yang berada di lingkungan Ya. rumah sakit ya. Kalau kita kan Tugasnya ya. tugasnya memang sudah pelayanan, memberikan pelayanan dan pengobatan. Ya. Kalau memang sudah ditemukan atau dirujuk dari teman-teman kita yang di perifer ya, di puskesmas. Tetapi komitmen ini tidak hanya berasal dari kita yang sudah siap sedia itu, tetapi diharapkan dari pucuk pimpinan kita ya di tiap negara, kemudian dilanjutkan ke tiap provinsi, kabupaten, dan instansi terkait ya, dinas kesehatan, kemudian kepala struktur yang lebih ke bawah ya, dari bupati, camat, lurah ataupun kepala desa, sampai yang paling kecil mungkin klien-klien kalau kita di Bali Iya, di ya. Bali. Jadi harus komitmen untuk memberantas tuberkulosis ya. Kalau secara umum komitmennya gimana? Jadi sebagai pucuk pimpinan tertinggi harus mengeluarkan atau menginstruksikan dan memberikan arahan gitu ya. Jadi tentang penanganan tuberkulosis itu. Jadi Terkait ada kebijakan berarti. ya terkait kebijakan. Ini penting sekali. Jadi supaya masyarakat kita masih banyak yang ogah gitu Ya, ya, betul. malas minum obat gitu, dan alasannya kalau di ini saya masih sehat. Nah, jadi saya cuman batuk, Batuk, ya. saya nggak sekarat gitu, jadi nggak mau minum obat. Dah istirahat, makan minum yang banyak cukup. Nah, tapi TBC nggak bisa dibegitukan. Memang harus obatnya TBC adalah OAT, obat anti tuberkulosis. Oke. Nah, jadi nggak ada yang lain, nggak bisa digantikan sama yang lain ya. Nah, selain komitmen ya atau kebijakan yang dibuat oleh pucuk pimpinan kita dari presiden kemudian diteruskan ke bawah, kemudian kita temanya adalah invest. Invest di sini adalah yang dimaksudkan bahwa pemerintah harus menginvestasikan gitu, bukan ke bank ya investasinya, tapi menginvestasikan semua sarana dan prasarana, kemudian pendukungnya untuk mampu menjalankan kebijakan yang terkait tentang penanggulangan tuberkulosis ini ya. Jadi dengan apa? Dengan melakukan lebih dini tentang promosi kesehatan, kemudian pelatihan berkala tentang tim-tim atau petugas-petugas kesehatan, karena hampir tiap tahun ini update sekali tentang Ilmunya ya, ilmu dan tata laksana pengobatannya. tuberkulosis ini. Jadi kalau zaman sebelumnya mungkin pengobatannya masih dengan sistemnya minum obatnya yang tidak tiap hari gitu. Oke. Ya. Kemudian ada fase sisipan namanya. Jadi obat diminum nanti diberikan tambahan obat lagi 1 bulan, itu sudah tidak ada. Sekarang update-nya adalah minum obatnya setiap hari tanpa harus melihat hari-harinya. Kalau dulu mungkin ada yang minum obat fase lanjutan itu seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat gitu. Jadi kan rentan untuk lupa pasien. Iya, benar. Kemudian update terbaru adalah diminumkan tiap hari. Jenis atau dosis obatnya juga berkurang. Jadi diminumkan setiap hari dengan dosis yang sudah disesuaikan oleh pemerintah. Dan ada program lagi yang digalakkan tentang terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi ya ini fungsinya kita agar menjaring atau men-screening siapa saja yang terinfeksi. Nah, kita berikan pengobatan agar nanti tidak sakit. Nah, itu program yang sedang digalakkan oleh Kemenkes. Baik. Komitmen investasi Dan satu lagi adalah deliver. Oke. Ya, jadi deliver ini kita harus menyampaikan komitmen itu, ya, menyampaikan apa yang telah diinvestasikan ke masyarakat. Jadi kita sampaikan, percuma komit, percuma invest, tapi ketika tidak disampaikan. Jadi benar-benar apa yang ditujukan gitu kita harus sampaikan
ya, agar pengentasan atau penata laksanaan tuberkulosis ini menjadi lebih bagus, Iya. ya. Sedangkan memang kalau di masyarakat kita kan banyak sekali yang agak anti gitu mungkin, ya, di anti minum obat, kemudian lebih banyak yang banyak menstigma gitu, ya. Iya, Jadi kalau misalnya ada yang sakit tuberkulosis, oh jangan, harus dijauhin, jangan dikucilkan gitu, ya. Bukan, Betul. tidak seperti itu juga. Jadi kita harus mendeliver semua ini, ya, menyampaikan tentang maksud dan tujuannya, kita memberikan edukasi ke masyarakat. Terus kita juga edukasi, kalau kamu terkena tetapi belum sakit, ada metodenya, ada terapi pencegahannya, agar nanti di kemudian hari tidak sakit. Ya, jadi benar-benar kita penanganannya secara holistik. Baik, baik dok. Ternyata panjang ya. Mungkin yang berkembang di masyarakat itu benar kata Pak Dokter tadi, lebih ada sungkannya atau apa karena stigma di masyarakat itu. Jadi mungkin itu PR juga ya buat kita, bahwa itu nggak apa-apa gitu, itu bukan merupakan penyakit yang harus dijauhi ataupun dihindari, karena ini penyebabnya kuman tuberkulosis, dan obatnya sudah ada. Ya, betul. Jadi kalau pasien yang datang ke Poliparu dan kita sampaikan bahwa dia terkena tuberkulosis, kita kuatkan hatinya, jangan down gitu, ya, betul. jangan sampai kondisinya menjadi lemah gitu, mentalnya jadinya lemah gitu, ya. Karena pengaruhnya dok ya? Ya, pengaruh. Kalau sudah pasiennya menjadi mungkin sampai depresi, kepikiran seperti itu, dia akan berefek kemana-mana. Minum obat males, mengucilkan diri. Ya, karena malu bersosialisasi. Bukan itu ininya, caranya untuk menangani, tetapi minum obat rutin, harus sesuai dengan jadwal minum obatnya, dosisnya harus tepat, dan kita juga beritahukan, oh ini bisa menularnya bagaimana. Jadi kita juga memberikan edukasi agar dia tidak menyebarkan lagi, bukan kayak MLM. Memutus rantai, rekrut, tapi kita memutus mata rantai. Baiklah. Kita berbicara memutus mata rantai supaya lebih banyak masyarakat yang ketahui sebenarnya hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian TBC. Ketika ada misalkan satu orang di keluarga itu yang terjangkit, kita sebagai orang terdekat gitu misalkan, apa yang paling bisa dilakukan untuk memutus rantai itu, dok? Ya, kita memang tujuannya untuk mencegah penularan dan memutus mata rantainya, ya. Jadi kalau ada satu individu gitu yang sakit tuberkulosis, nah jadi kita pastikan dia harus mau minum obat, ya. Jadi terlebih dahulu itu, ya. Ya, jadi kalau nggak mau minum obat percuma juga. Jadi malah tambah berat nanti kondisinya. Minum obat, kemudian kita edukasi tentang kita fokus di pasien dulu, kita edukasi tentang cara minum obatnya, ya. Kemudian tentang caranya dia, kalau pasien TBC kan pasti batuk, ya. Pasien TBC paru-paru itu pasti batuk. Kemudian kita kasih tahu caranya batuk yang benar itu seperti apa, ya. Kalau kita di rumah sakit biasa kita bilang etika batuk, ya. Ya, jadi etika batuknya seperti apa? Kalau nggak boleh batuk langsung tanpa los saja langsung bersih batuk seperti itu. Karena kalau orang yang sakit TBC sampai batuk atau bersin tanpa ditutup itu konsentrasi kuman yang keluar tuh bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Dan itu bisa kemana-mana. Ya. Jadi kita beritahukan etika batuknya, perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Jadi gimana hidup bersih itu gimana? Artinya ruangan tempat tinggalnya tidak boleh lembab. Harus mendapatkan sirkulasi udara yang bagus, pencahayaan yang bagus, ya. Dan hidup bersih
Jadi tidak boleh meludah sembarangan karena masyarakat kita masih sering ya, Ya, betul. jalan kayak di jalan aja, masih di pinggiran jalan itu saya masih sering lihat jalan-jalan langsung meludah. Wah. Iya, Ya, benar. jadi masih perlu kita edukasi lagi. Kemudian hidup sehat ya, hidup sehat gimana? Makan cukup ya. Kemudian kalau bapaknya atau si individu ini merokok, ya kita edukasi untuk tidak merokok, karena merokok itu akan, kalau pada dia yang sakit, akan bisa memperburuk atau memperlambat proses penyembuhannya. Oke. Kemudian tidur yang cukup, jangan begadang gitu ya. Kadang-kadang pasien kita kan tidur sudah kayak ini ya, jamnya pendek sekali. Kelelawar. Kelelawar ya, benar. Tidurnya dari jam subuh gitu misalnya, terus sampai pagi udah keliling lagi. Itu kan juga membuat tubuhnya menjadi Lemah ya. lemah. Jadi itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk keluarga yang perlu diketahui adalah cara penularannya gimana. Iya, Wah, betul. karena penularan seperti itu, walaupun pasiennya sudah paham, keluarga juga harus paham, bisa terkena. Jadi keluarga juga harus proteksi dengan cara apa? Memakai masker. Pasiennya juga tentu memakai masker. Oke. Ya, keluarga juga memakai masker. Kemudian untuk masa pengobatannya kalau bisa memang yang individu yang sakit ini tidur di satu kamar sendiri ya. Jadi biar enggak nanti kumpul bareng-bareng, nanti kan menularkan juga. Itu perlu digarisbawahi, Dok. Ya. Baru mau nanya, ketika nanti yang individunya, maksudnya berkeluarga atau apa, Ya. bisa tidur bareng nggak? Karena kan kalau tidur nggak mungkin pakai masker dia ya. Ya, gitu. Kadang juga udah pakai masker kan melorot Ikut, sendiri. ya, betul. Kemudian keluarga ini selain tadi pemakai masker, kemudian tetap juga menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Tetap jangan hanya di lingkungan si pasien saja yang tidak boleh lembab gitu ya, tapi seluruh rumah. Jadi sirkulasi terjaga, paparan sinar matahari harus ada yang masuk ya. Kemudian pola makannya juga harus cukup dan bergizi. Kemudian pola tidurnya, dan bagi individu yang kontak, ini ada plusnya, harus kita lakukan screening dari petugas kesehatan yang mewilayahi, biasanya tim puskesmas ya, akan mengidentifikasi, oh ini keluarganya, Ya. akan dilakukan screening. Ya, jadi screeningnya untuk mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, jadi di sini bagi keluarga itu akan di screening dulu. Nanti kan dilihat ada keluarga yang punya gejala apa tidak, ada komorbid apa tidak. Kemudian usia-usia yang sangat rentan itu lansia di atas 65 tahun dan anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi itu individu-individu yang sangat rentan terinfeksi tuberkulosis. Jadi kalau dari hasil screening didapatkan, oh ini layak untuk mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis, itu keluarga kita berikan terapi pencegahan tuberkulosis. Itu berupa obat, Dok, terapi? Berupa obat, diminumkan selama ada 3 regimen ya. Tapi ini semua kita koordinasikan dengan dinas dan gudang farmasi juga. Oke. Jadi terkadang ada obat-obatan yang ready gitu ya. Iya. Jadi kita kan tidak boleh menunda-nunda. Iya. Nah, jadi kita berikan obatnya. Jadi obat-obatan terapi pencegahan tuberkulosis itu sekarang ada 3 macam. Ada yang minumnya 6 bulan, tetapi satu jenis obat saja Oke. dengan isoniazid namanya. Itu ada yang 3 bulan minum setiap hari, itu dengan isoniazid dan rifampicin, Oh, 2 obat. 2 obat. Nah, dan ada yang 3 bulan juga, 2 obat juga. Ini rifampicin dan isoniazid, 2 obat juga. Tetapi minumnya ini seminggu sekali. Oke. Jadi lebih Ringan ya, tidak betul. ngerasa minum obat. Jadi seminggu sekali minum di awal minggu gitu. Jadi total minumnya cuma 12 kali. Jadi kalau kita KIE pas obatnya ada, harus minum obat, nggak perlu lama-lama.
Berarti minumnya itu 12 kali. Padahal jatuhnya sama 3. sama aja ya, benar. Berarti itu yang keluarga yang sekiranya masuk di screening ya, maksudnya yang ini. Jadi memang ada Tidak semua. screeningnya sendiri. Kalau memang eligible atau memang memenuhi bahwa anggota keluarga ini mendapatkan terapi pencegahan, itu kita berikan. Terutama memang di yang tidak ribet gitu ya, yang tidak ribet harus cek ini, harus periksa kemana gitu, adalah anak usia di bawah 5 tahun. Itu tidak ada keluhan, langsung boleh diberikan obat Oh, terapi pencegahan tuberkulosis. iya iya. Ya. Baik, Dok. Lumayan ya. Karena pendampingnya juga atau keluarga di sekitarnya juga ikut. Jadi bagaimana caranya kita Memutus suatu Benar. rantai itu. betul. Nah, kalau makanan nih atau pola hidup, gaya hidup itu ada yang mempengaruhi kejadian TBC nggak, Dok? Dari makanan misalnya? Ya, kalau dari makanan secara langsung sih tidak ada ya. Cuman balik lagi, kalau pola makan tidak bagus itu, dia akan menimbulkan penyakit-penyakit metabolik. Nah, seperti kencing manis. Nah, Memperburuk jadinya, Dok ya? ya, kondisi kencing manis itu atau diabetes mellitus itu merupakan salah satu faktor terjadinya infeksi TB menjadi lebih besar. Oke. Jadi kalau dibandingkan orang yang tidak punya kencing manis dan orang yang dengan kencing manis, pada saat kontak dengan pasien yang sakit TB, kan pasti kontak sudah tertular, Iya, kemungkinan benar. tertularnya tinggi. Oke. Nah, pasien yang dengan kencing manis ini akan jauh lebih tinggi resikonya untuk terkena. Terkena ya. Ya, karena secara umum itu kondisi imunnya lebih menurun. Oke, baik. Dan kejadian diabetes tinggi ya, Dok ya? Banyak sekarang ya. Iya. Banyak kadang Dari yang sudah masih muda. ya, betul. Tidak, kalau dulu kan paling usianya di atas 40 tahun, ya, betul. gemuk gitu ya. Tapi sekarang yang kencing manis sudah usianya ada yang 20 tahunan. Yang dan masih muda-muda. Ada juga yang usia produktif, tetapi yang dibilang gemuk juga tidak, itu juga bisa. Dan selain makanan, ya perilaku. Nah, itu perilaku yang lain adalah tadi merokok. Ya, merokok itu menurut saya kayak sudah dimusuhin sama rokok itu ya, sebagai dokter paru ya. Merokok, saya mau lihat teman-teman saya dulu merokok. Kayak ada yang tersinggung di sini. Pura-pura nggak dengar mereka, Dok. Ya, merokok itu dapat menyebabkan kelemahan pada sistem imunitas paru kita. Ya, secara umum ya, paru kita punya sistem imun sendiri. Nah, jadi karena paru kita adalah organ yang paling luar biasa, hanya dia yang kontak dengan dunia luar. Ya kan. Ya, di organ-organ kita yang vital gitu ya, kalau jantung, ginjal itu kan masih terlindungi oleh betul. tubuh. Tetapi paru kita, nah, melalui sistem pernafasan kita, dia akan kontak dengan dunia luar. Apapun kita tidak bisa mencegah paru kita untuk menghirup yang penting-penting saja, tetapi semua kesaring gitu ya. Ketika kita bernapas, masuk semua. Ya, masuk semua, yang bagus, yang tidak bagus. Betul. Ya, selain oksigen, yang agen-agen atau zat-zat yang tidak baik, dikatakan polutan, gitu ya. Nah, itu juga bisa masuk ya. Jadi semua yang masuk, paru kita yang membentengi dulu. Jadi sistem di paru kita akan men-screening ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merokok, otomatis ada asap yang masuk, itu akan menyebabkan saluran nafas kita yang normalnya adalah berlendir gitu ya, basah gitu, menjadi lebih kering karena kan kena asap terus. Oke. Dan di sistem pernafasan kita juga ada yang namanya mucociliary. Jadi silia-silia rambut halus yang fungsinya untuk
menyaring atau membuat membuat jadi kayak perangkap. Jadi kuman-kuman, alergen ataupun polutan itu akan nyangkut. Nah, responnya apa? Yang paling sering kalau baunya agak gimana, kadang bisa bersin. Nah, itu respon yang utama. Terus kalau bersinnya sudah, nanti responnya adalah batuk. Nah, itu sebenarnya adalah respon tubuh kita untuk menjaga. Tapi kalau itu sudah mulai terkikis gitu ya, fungsinya sudah mulai menurun, nah otomatis sudah kayak penyambut tamu. Oh ya, silakan masuk gitu ya. Jadi kayak toko yang di sebelah, selamat datang gitu. Silakan berbelanja. Jadi dengan gampangnya kuman itu akan nyelonong aja. Iya, karena tidak ada penyaringnya ya. Tidak ada penyaringnya, dan otomatis insiden untuk terjadinya infeksi jadi lebih besar. Oke, berarti terkikisnya semua itu karena asap. Iya. Karena asap. Baik itu rokoknya ataupun yang rokok biasa ataupun vape. Iya. Karena semua mengeluarkan asap. Ya kan? Iya. Semuanya. Oke, baiklah. Sengaja ditekankan ini. Ya. Karena banyak juga sekarang. Banyak kasus-kasus yang gini, bahkan yang kecil, masih remaja-remaja gitu. Saya tidak merokok, tapi saya nge-vape. Kan aman. Itu statement yang salah itu. Nah, ada yang kena. Baiklah, asik sudah. Ternyata udah panjang nih obrolan kita, Dok. Cuman masih tetap ada yang saya mau tanya nih. Ini kita akan mengungkap mitos atau fakta ya, Dok, ya. Baik. Oke, yang pertama, apakah TBC merupakan penyakit keturunan? Nah, ini mitos atau fakta? Mitos. Oke. Ya, baik. Jadi banyak orang yang berpikir ini fakta karena dalam satu rumah, ya kayak tadi, satu rumah, misal kakeknya yang sakit karena pola perawatannya juga kurang bagus, mungkin kakeknya tidak minum obat, ataupun dia lifestyle-nya pola perilaku di rumah bersih dan sehatnya tidak bagus, jadi kenalah ke cucunya gitu ya. Jadi dianggapnya, oh ini kakeknya sakit, sekarang cucunya, ini keturunan. Iya, benar. Bukan keturunan, tapi tertular. Nah, itu mitos. Jadi faktanya adalah menularkan, bukan menurun. Ya, baiklah. Baik. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya sudah dijelaskan, tapi ada nih, Dok. Apakah TBC hanya menyerang paru-paru? Nah, itu ya. Memang tidak hanya paru-paru, organ lain juga bisa ya, dan tergantung gejalanya juga beda. Kalau sudah menyerang paru-paru pasti batuk batuk, sakit dadanya, sesak, kemudian bisa batuknya isi darah gitu ya. Terus kalau menyerang organ lain, gejalanya akan sesuai dengan organ yang terkena. Seperti benjolan di leher itu limfadenitis TB atau TBC kelenjar. Di perut gitu, dia akan sakit perutnya, ataupun bisa sampai tidak sadar, kejang-kejang. Itu kalau kena TBC di selaput otak ataupun di otak. Berarti bisa kemana-mana. Banyak. Baik. Kemudian, ini sebenarnya udah dijelaskan tadi, cuman nggak apa-apa ya. Merokok dapat menyebabkan TBC, itu mitos atau fakta? Maksudnya menyebabkan secara langsung itu penyebabnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Tetapi rokok itu dapat mempercepat gitu ya terjadinya kontak atau mempercepat kuman itu bisa menyebabkan sakit. Karena prosesnya tadi. Asap tadi. Baik. Kemudian yang terakhir ini, batuk berdarah pasti gejala awal TBC. Itu biasanya kan gitu yang dulu kita tahu ya. Ketika batuknya sudah berdarah, udah kita anggap. Batuk darah bisa disebabkan oleh TBC, tetapi bisa juga bukan oleh karena TBC. Jadi kalau TBC dengan batuk darah itu artinya sudah TBC yang sudah berat kondisinya. Tetapi kondisi lain masih bisa menyebabkan batuk darah.
Misal seperti ada keganasan misalnya Oh ya. di rongga eh, tenggorokan ataupun di bidang THT itu. Jadi pada saat batuk dia bisa bercampur darah. Oke. Ataupun kondisi-kondisi kondisi sakit jantung yang kronis gitu, gagal jantung ya, ataupun sampai ada bendungan, jadi menyebabkan paru-parunya dan jantungnya menjadi bengkak. Ya. Itu batuk bisa bercampur darah. Tetapi kita sebagai seorang petugas kesehatan harus bisa men-screening ini karena apa? Apakah benar ini batuk darah ataupun muntah darah? Karena asumsinya di masyarakat masih sering, saya batuk ini, padahal pas mungkin muntah darah. Muntah ya, jadi masih dipikir sama ya. Ya, Berarti tidak selalu ya, Dok ya. Tidak selalu, tetapi kalau yang keluar adalah kondisi batuk yang sakit TBC bisa menyebabkan batuk darah ini, dia pasti kondisinya berat, dan saran kita memang harus melakukan perawatan dan pengobatan yang intensif. Ya, baiklah. Oke, baik Pak Dokter. Ternyata kita sudah 30 menit lebih, saya sudah dikode-kode tadi. Sudah lewat kan ya. Ternyata seru obrolannya karena apa ya, ini masih ada ternyata gitu. Karena kami berpikir kita masyarakat yang ternyata sekarang sudah era modernisasi atau apa, mungkin penyakit-penyakit yang seperti ini kayak TBC ini udah jarang gitu. Ya ternyata naik peringkat kita. Iya. Dan sebenarnya masih banyak sekali. Oke, yang mungkin tidak terdeteksi yang belum. Oke. Baik, di akhir kata ini ada pesan untuk sahabat bisa di rumah nggak, Dok? Untuk ya memutus mata rantai atau apa yang poin-poinnya saja supaya gampang dilakukan oleh masyarakat di rumah. Ya, untuk para pemirsa ya, jadi jangan takut untuk memeriksakan diri, itu yang pertama. Kalau memang ada gejala ya yang mengarah ke sakit TBC seperti batuk yang lama, bukan batuk 3 hari gitu ya, tapi batuknya kronis ini ya, lebih dari 2 minggu, kemudian ada sampai menimbulkan nyeri dada, apalagi batuk bercampur bercak darah, kemudian disertai dengan nafsu makan yang menurun, penurunan berat badan, itu baiknya segera untuk melakukan pemeriksaan. Dan bila dinyatakan sakit TBC, harus minum obat, karena untuk TBC ini obatnya hanya obat OAT, obat anti tuberkulosis, dan itu disediakan oleh pemerintah gratis, tidak perlu membayar. Semua program pemeriksaan ya, dari tes dahak, kemudian pengobatan, pemberian obat, itu semuanya ditanggung oleh pemerintah, karena ini merupakan program salah satu program nasional yang dicanangkan oleh Kemenkes dalam upayanya untuk mengentaskan tuberkulosis. Dan anggota keluarganya juga kita KIE ya, kita berikan edukasi agar menjalankan hidup bersih dan sehat dan melakukan screening. Bila dari hasil screening itu anggota keluarganya bisa mendapatkan obat terapi pencegahan tuberkulosis, maka kita berikan untuk mencegah penularan dan mata rantai itu, supaya nantinya anggota keluarga tidak akan sakit lagi. Iya, betul. Baik. Jadi siklusnya itu secara tidak sampai ada yang sakit lagi. Oke, di keluarga ya, supaya tidak muter-muter kan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya, Dok. Ya. Pun sudah seru sekali. Baik, untuk sahabat bisa, di sini ditekankan sekali bahwa ketika kita sudah mempunyai gejala yang menyerupai, jangan malu atau jangan sungkan untuk memeriksakan diri ya, Dok. Boleh ke puskesmas ataupun ke rumah sakit ya, bisa ya. Ini sudah layanan tuberkulosis ini bisa sampai ke puskesmas, dan bahkan dari Dinas Kesehatan itu sudah melakukan kerjasama dengan klinik dan dokter praktek mandiri. Jadi bisa. Juga gratis ya, Dok, walaupun tetap pemeriksaan untuk screeningnya apa pemeriksaan dahak itu gratis. Baiklah. Baik. Itu karena apa?
karena ada obatnya ya. Ya. Jadi jangan malu karena kita masih bisa melanjutkan kehidupan dengan baik ya ketika kita sudah berobat. Ya. Ya kan, intinya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Oke. Untuk sahabat bisa nanti tayangan ini akan bisa disaksikan di kanal YouTube RSUD Bangli. Jangan lupa saksikan, like, komen juga bisa, dan di-share ke sahabat-sahabat bisa yang lainnya agar informasi ini tersampaikan. Jadi masyarakat-masyarakat di luar sana yang belum terpapar dengan edukasi seperti ini juga mereka bisa mendapatkan informasi yang penting. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita kembali lagi episode minggu depan. Bye. Lupa.